Udah muncul ya, Bu Ivana ya? Sudah Ibu, cuma di slideshow. Baik, sudah muncul slideshow-nya juga. Oke, Silakan Bu. Untuk mahasiswa. Ya. Perkenalkan, saya Elvira Maya, salah satu tutor tuton ya dalam mata kuliah Kimia Fisik Pangan. Di sini saya menyadur beberapa materi dari UT ya yang kemudian saya kembangkan. Nanti saya berikan contoh-contoh atau latihan soal yang dapat rekan-rekan mahasiswa kerjakan ya. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai termokimia, keseimbangan kimia, dan keseimbangan fasa. Nah, ini sebenarnya kalau dalam buku pedoman pokok yang sudah diberikan oleh UT ya melalui Prodi Teknologi Pangan, ini tuh terdapat dalam materi yang ada di modul 02 ya, yaitu mengenai termokimia, keseimbangan kimia, dan keseimbangan fasa. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari ya dalam termokimia sebenarnya hanya mencakup beberapa 3 jenis. Di antaranya nanti kita akan mempelajari bagaimana perubahan energi yang menyertai reaksi kimia, kemudian bagaimana reaksi kimia yang berlangsung secara spontan, kemudian bagaimana reaksi kimia yang terjadi dalam keseimbangan, sehingga nanti ada keseimbangan fasa dan keseimbangan kimia. Nah, kalau kita lihat ya, mulanya itu berawal dari termokimia. Nah, termokimia ini merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas. Ya, berarti nanti teman-teman akan menghitung bagaimana suatu reaksi tersebut mengalami proses atau perubahan panas. Nah, yang disertai dalam proses kimia maupun proses fisika. Nah, berarti harus ada terjadinya reaksi. Nah, hal ini akan sangat berhubungan dengan termodinamika, di mana termodinamika itu adalah jumlah total energi dalam alam semesta yang konstan ataupun tetap. Nah, itu adalah bersifat seperti energi, di mana energi yang kita tahu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, kemudian dalam proses termokimia ini akan berlangsung suatu sistem ya dan lingkungan. Berarti nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya di dalam sistem dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Oke, nah kalau kita lihat berdasarkan gambar atau bagan ini ya, sistem dan lingkungan ini mempengaruhi terjadinya reaksi. Di mana reaksinya ada 2 jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kalau reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang terjadi antara perpindahan dari sistem ke lingkungan. Artinya nanti delta H-nya itu akan menghasilkan tanda negatif. Gitu ya, akan menghasilkan tanda negatif. Sedangkan reaksi endoterm itu adalah reaksi yang terjadi dari lingkungan ya. Lingkungan akan menyerap energi sehingga mengumpul di dalam sistem. Ini yang disebut dengan reaksi endoterm. Sehingga perubahan nanti entalpi atau energinya adalah dengan tanda positif. Seperti itu. Nah, nanti yang akan dipelajari oleh rekan-rekan sekalian adalah bagaimana reaksi eksoterm dan bagaimana nanti reaksi endoterm. Kemudian kita di sini juga melihat bagaimana perubahan dari sistem dan lingkungan itu. Berarti kita akan melihat entalpi apa saja. Nah, di sini ada 4 jenis, yaitu perubahan entalpi pembentukan, itu disingkat dengan delta HF. Kemudian perubahan entalpi penguraian, itu adalah delta HD. Ya, kemudian perubahan entalpi pembakaran atau delta HC. Kemudian yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi atau delta HN. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana perubahan entalpi yang terjadi dalam proses termokimia. Nah, ini adalah gambaran sedikit dari sistem dan lingkungan ya. Ini dicontohkan dalam bentuk wadah seperti botol ya,
di mana botol ini terdiri dari yang yang terbuka, ini adalah yang terbuka, kemudian yang tengah ini adalah yang tertutup, kemudian ini adalah yang terisolasi. Di mana ya, kalau sistem itu adalah bagian suatu tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari sistem. Nah, di sini kalau dilihat, bagian sistem yang terbuka ini mengalami perpindahan massa dan energi. Artinya kalau cairan ini atau larutan ini kita panaskan, sistem ini akan mengalami keluar masuk, ya. Panas akan keluar atau air yang tadi sudah mengalami proses pemanasan sehingga terjadi proses perpindahan energi, ya, itu akan mengeluarkan panas. Nah, sedangkan massa tadi yang berada di dalam lingkungan itu akan masuk ke dalam sistem. Artinya akan masuk ke dalam botol ini. Nah, ini adalah contoh sederhana ya yang dapat rekan-rekan pelajari nanti. Kemudian yang kedua, kalau sistem tertutup di mana ini memang botol tadi ditutup. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi proses perpindahan energi atau terjadi proses panas, maka yang akan bereaksi adalah energi saja, ya, sehingga dia tidak akan mengalami penambahan massa. Namun bedanya dengan yang terisolasi atau gambar yang ketiga ini adalah tidak ada sistem yang terbuka dan tidak ada sistem yang tertutup, sehingga ini disebut dengan terisolasi. Ya, makanya tidak terjadi apa-apa atau perubahan energi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi kalau dari bagan tadi ada reaksi eksoterm dan endoterm. Kita lihat satu persatu. Untuk reaksi eksoterm, ya, reaksi yang terjadi pada saat berlangsungnya itu disertai dengan pelepasan panas atau kalor. Nah, di sini ada contoh reaksi. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa reaksi eksoterm itu mengalami perubahan yang ditandai dengan tanda negatif. Ini terlihat seperti contoh N2 yang bersifat gas plus 3H2 yang bersifat gas akan membentuk atau menjadi 2NH3 yang juga bersifat gas dengan tanda negatif. Nah, dia menghasilkan perubahan energi sebesar 26,78 kilokalori. Nah, sedangkan reaksi endoterm, ya, reaksi endoterm itu adalah reaksi yang terjadi karena dia membutuhkan panas, sehingga dia menyerap panas, ya, menyerap panas dalam suatu sistem. Nah, panas itu akan ditandai dengan perubahan yaitu tanda positif. Dimana kalau kita lihat ini sebenarnya reaksinya dibolak-balik ya. Ini terjadi reaksi bolak-balik, maka ada reaksi yang bersifat reversible dan irreversible. Nah, kalau reaksi dia tadi bersifat bolak-balik, ya kalau dia bisa menjadi reaksi eksoterm, kemudian berubah menjadi reaksi endoterm, sehingga reaksinya tadi akan terbalik seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat di mana 2NH3 itu akan terurai menjadi N2 yang sifatnya adalah gas, kemudian ditambah dengan 3H2 yang juga bersifat gas. Nah, kita lihat di sini tandanya yang tadinya kalau reaksi eksoterm dia bersifat negatif atau memiliki tanda negatif, kemudian reaksi endoterm dia memiliki tanda positif yaitu 26,78 kilokalori. Nah, jadi teman-teman bisa ini sangat mudah dipahami bahwa untuk terjadinya reaksi eksoterm dan endoterm, ya, yang dilihat adalah perubahan tanda yang tadinya negatif menjadi tanda positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi juga di dalam bagan ada yang dikenal dengan istilah perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu ada 4 tadi ya. Nah, tapi entalpi itu sendiri apa? Nah, perubahan entalpi adalah perubahan dari panas yang terjadi
dalam suatu reaksi karena adanya suhu dan tekanan yang tetap, yaitu antara selisih dari entalpi zat hasil dikurangi dengan entalpi zat-zat reaktan. Di mana rumusnya adalah perubahan entalpi itu disingkat dengan delta H, ya, H besar, itu sama dengan entalpi hasil reaksi atau HH, H besar dan H kecil, dikurangi dengan entalpi reaksi atau zat reaktan, HR, ya. Nah, jadi hasil reaksi itu yang kita kenal dengan produk. Kalau reaktan itu yang kita kenal dengan bagian di sebelah kiri dalam suatu reaksi. Nah, untuk mengetahui delta H-nya, kita harus melakukan atau menghitung, ya, entalpi hasil reaksi dikurangi dengan entalpi zat reaktan. Jadi selisihnya. Nah, ini adalah jenis-jenis delta H, ya. Jadi ada delta HF, delta HD, delta HC, delta HS, delta HN, dan delta HM. Nah, masing-masing ini nanti bisa kita lihat dari bagaimana reaksinya, ya, bagaimana dari perubahan masing-masing entalpi. Nah, sekarang saya punya contoh soal, ya, sebelum kita masuk ke keseimbangan kimia dan keseimbangan fasa, rekan-rekan dapat menjawab atau mencoba menghitung soal berikut ini, ya. Boleh disiapkan kertasnya, ya. Boleh disiapkan kertasnya, kemudian coba dituliskan. Di sini diketahui di soal berapa kalor yang dihasilkan jika ada 266 gram fosfor putih, yaitu P4, namun dibakar di udara. Sehingga reaksinya adalah P4 solid, yang sifatnya solid, ya, karena fosfor putih. Dibakar berarti kita membutuhkan O2. Dibakar yaitu ditambah dengan 5 O2 yang sifatnya gas. Nah, ini persamaan reaksinya sudah dilakukan penyetaraan reaksi, sehingga masing-masing unsur itu memiliki jumlah yang sama. Nah, P4 ditambah 5O2 itu akan menjadi atau membentuk P4O10 yang bentuknya adalah padat atau solid, di mana delta H-nya min 3013 kilojoule. Berapa kalor? Nah, teman-teman, saya beri waktu 5 menit nih. Kira-kira berapa kalor yang dihasilkan untuk memperoleh, ya, untuk memperoleh panas jika diketahui 266 gram fosfor putih dibakar di udara. Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Teman-teman dapat mencoba dulu kira-kira bagaimana ya menghitung panas atau kalor yang dihasilkan dari fosfor putih ini. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan berapa jumlah molaritasnya. Berarti kita harus lihat dulu berapa nilai MR dari fosfor. Ya, coba rekan-rekan boleh disiapkan dulu kertasnya ya. Kalau di apa Bu, di dalam soal UAS pasti insya Allah akan udah diketahui ya MR dan segala macamnya itu ya. Kalau nggak MR berarti iya, betul. masa atom, masa atom, iya betul. apa gelondongan senyawanya. Ya, boleh saya sebutkan. Baik, ya, teman-teman. Fosfor itu 123,9. Ya, kira-kira ada yang bisa jawab? Saya nggak bisa lihat suara saya, Bu. Dapat coklat nanti dari Bu Elvira. Ya, Bu Ivana ya. Ada yang mau menjawab kan kira-kira berapa panas yang dihasilkan? Oke, langsung kita lihat ya. Oke, berapa hasilnya? Kita next.
Hasilnya adalah 6.470 kilojoule. Nah, ini diperoleh dari mana? Ya, hasil ini diperoleh dari, kita punya massa tadi. Massanya adalah 266 gram P4 ya, atau fosfor, dikali dengan jumlah massa molekul. Dibagi. Jadi kalau untuk menentukan mol, kita membagi massa dengan mR. Nah, mR untuk fosfor itu adalah 123,9 gram per mol. Nah, ini posisinya terbalik karena untuk menghasilkan mol, ya, untuk menghasilkan mol kita butuh, saya coba pen dulu ya. Nah, untuk menghasilkan mol, mungkin teman-teman saya ingatkan lagi, mol itu sama dengan gram per mR. Jadi di sini kita butuh nilai mR-nya. Nah, jadi memang di soal tidak diketahui, berarti teman-teman harus mencari berapa jumlah mR fosfor. Nah, mR fosfor itu adalah 123,9. Berarti 266 tadi ya, itu dibagi dengan 123,9. Coba dihitung, benar nggak? Benar ya? Kemudian 266 dibagi dengan 123,9. Hasilnya 2,14. 3013. 3000 fosfor putih ini jika dibakar di udara akan menghasilkan sebanyak 6.470 ya, kira-kira ini kalau pembulatannya. Nanti pembulatan mungkin kalau ada yang beda hasilnya adalah 6.468,58. Kalau berkoma semua desimal angka dimasukkan semua. Ya memang berbeda, tapi kalau kita hanya ambil satu desimal di belakang koma, ya kira-kira hasilnya adalah 6.470 kilojoule. Nah, ini baru kalau kita belum melihat perubahan entalpi yang akan dihasilkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Nah, sekarang saya punya contoh soal lagi ya. Jadi contoh soal ini adalah mengenai reaksi dari satu reaksi pembakaran itu menghasilkan delta H. Nah, dari contoh soal ini kita lihat ya, diketahui 2H2 yang sifatnya gas ditambah dengan O2 yang juga bersifat gas itu menghasilkan 2H2O yang bersifat cair. Delta H sama dengan minus 136 kilokalori. Kemudian persamaan yang kedua, H2 yang sifatnya gas ditambah dengan O2 yang juga sifatnya gas itu berubah menjadi H2O2 yang sifatnya juga cair. Berapa delta H ya? Berapa delta H reaksi? Nah, ini entalpi H-nya tadi min 44,8 kilokalori. Nah, soalnya adalah berapa delta H untuk reaksi yang terjadi jika 2H2O2 cair terurai menjadi 2H2O plus O2. Nah, ini sebenarnya sudah disusun ya. Kita akan menghitung nih berapa entalpi yang dihasilkan dari reaksi jika yang kita inginkan dari dua persamaan reaksi ini adalah persamaan 2H2O2 terurai menjadi 2H2O plus O2. Ya, saya beri waktu 5 menit lagi nih untuk rekan-rekan semua. Coba disiapkan kertasnya.
sebenarnya sih sudah ada clue-nya. Pasti ada reaksi yang irreversible. Ya, pasti ada reaksi yang irreversible. Kita lihat. Di sini posisi 2H2O2-nya itu berada di sebelah kiri. Ya. Sedangkan posisi 2H2O plus O2-nya di sebelah kanan. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih. Mana di antara persamaan reaksi ini, ya, dua persamaan reaksi ini, persamaan 1 dan persamaan 2 yang memiliki jumlah H2O2 terurai menjadi 2H2O plus O2. Kalau kita lihat, ini adalah reaksi nomor 2. Ya kan? Reaksi nomor 2. Nah, ini harus kita balik sehingga nanti tandanya akan berubah menjadi positif. Nah, namun kita lihat lagi, ya, 2H2O2 di sini konstantanya itu masih 1. Sedangkan di soal ini konstantanya harus 2. Nah, sehingga untuk menjawabnya kita harus melakukan penyetaraan reaksi. Nah, kita lihat dulu reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama 2H2 plus O2 terurai bergabung atau berubah menjadi 2H2O. Nah, kita lihat, kita pasangkan di persamaan 1. Berarti 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan entalpi H, ya, dengan delta H sama dengan min 136 kilokalori. Nah, kemudian kita lihat persamaan kedua. Ini kalau yang diketahui persamaan keduanya H2O2-nya ada di sebelah kanan kan? Namun di soal, ya, kita balik sehingga H2O2 itu akan terurai menjadi 2H2 plus 2O2 dengan delta H sama dengan plus 89,6. Nah, kira-kira kok berubah ya? Yang tadinya 44,8 kok menjadi 89,6. Ada yang bisa jawab nih, kenapa berubah? Ada yang bisa jawab nggak ya? Boleh ya dari teman-teman sekalian? Boleh open mute ya, artinya di sini kita diskusi bareng ya mengenai termokimia. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa? Ya, tampaknya ada yang masih malu-malu ya. Masih malu-malu, Bu. Nah, karena di sini, iya, masih malu-malu. Nah, kenapa? Kita lanjut ya. Kenapa di sini min 44,8 bisa berubah menjadi 89,6? Karena di sini mengalami penyetaraan reaksi. Nah, penyetaraan reaksi ini dilihat dari konstantanya. Kalau kita lihat konstanta 2H2O2 membutuhkan konstanta 2. Sehingga perubahan entalpinya juga sama, harus dikali dengan 2. Ya, karena kita mau menyetarakan reaksi tadi ya. Bersamaan reaksinya di sini adalah 2H2O2 terurai menjadi 2H2 plus 2O2. Sehingga dua konstanta tadi juga harus dikalikan dengan min 44,8. Nah, karena reaksinya sudah dibalik, maka tandanya berubah menjadi positif, yaitu 89,6. Nah, ini reaksi ini harus kita selesaikan dengan cara melihat persamaan atau senyawa yang sama.
Kemudian kita lihat lagi, O2-nya juga dicoret. Tapi O2 di sini hanya 1, sedangkan di sebelah kanan ini ada 2. Berarti dia akan menghasilkan sisa 1. Ya. Sehingga O2 sebelah kiri akan habis, yang tersisa adalah O2 di sebelah kanan. Nah, sehingga persamaan reaksi ini kalau kita turunkan, ya, kalau kita turunkan akan berubah menjadi O 2H2O2 akan terurai menjadi 2H2O, ya, reaksinya akan turun, plus O2. Kenapa 1? Karena tadi sudah dikurangi dengan senyawa yang berada di sebelah kiri. Sehingga delta H-nya berubah nggak? Delta H-nya berubah. Ya. Perubahan delta H ini terjadi karena min 136 kilokalori itu ditambah dengan plus 89,6 kilokalori. Sehingga delta H sama dengan min 46,4 kilokalori. Ya. Nah, dari situlah kita peroleh, ini menurut hukum Hess, ya, tentang entalpi reaksi yang dihasilkan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi ini juga berlaku reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, karena ada reaksi yang menghasilkan tanda negatif dan ada juga reaksi yang menghasilkan tanda positif. Oke, mudah kan? Bagaimana cara menghitung delta H jika diketahui dua persamaan reaksi? Oke, kita lanjut ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Adakah yang mau bertanya? Didiskusikan teman-teman. Paham ya. Baik, kadang itu kita udah mulai tahu ya. teorinya. Oh, ada Bu yang raise hand Bu. Mbak Devi Kurniawati, silakan Mbak. Izin bertanya Bu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oh ya, mohon izin Bu, tadi itu kan untuk jawab yang terkait soal yang hukum Hess tadi Bu, boleh di back. Untuk yang jawab itu kan udah diketahui tuh Bu, H2 plus O2. Nah nanti tuh biasanya kalau di ujian kayak gitu tuh, itu juga udah diketahui nggak sih Bu prosesnya? Kan saya sendiri belum terlalu familiar nih Bu terkait dengan reaksi ini, mungkin harus beberapa kali latihan ya. Jadi diketahui dua reaksi di atas, kemudian hitung delta H untuk satu reaksi yang di bawah, kemudian dijawab lagi dua reaksi yang di bawah itu. Nah itu tuh gimana Bu? Terus untuk yang jadi patokan tadi dalam penyetaraan dikali 2 itu, berarti patokannya di hasil reaktannya ya Bu, di H2O2-nya ya Bu, makanya dikali 2, bukan patokannya di H2, bukan patokannya di H2 atau O2 gitu Bu. Terima kasih, mohon maaf suara anak Baik. saya. Baik, terima kasih. Ya. Nah, jadi kalau di soal itu yang diketahui hanya ini saja Mbak. Ya, kalau di soal biasanya. Karena kenapa? Nanti mahasiswa akan menghitung sendiri perubahan entalpi yang terjadi. Jadi kalau di dalam soal, patokan Mbak hanya pada soal yang ditanyakan. Berarti kita akan... Nah, persamaan reaksi ini harus kita hitung berdasarkan persamaan yang diketahui. Seperti itu. Nah, jadi kalau persamaannya tadi ada 2, ini adalah persamaan 1 dan persamaan 2, kita lihat dulu dia sudah setara atau belum. Kalau dilihat ini kan persamaan reaksi yang pertama, ya, kan sudah setara ya. Ya kan? Kemudian kita lihat persamaan reaksi yang kedua. Oke, ini saya hapus dulu ya. Biar kelihatan. Oke, sebentar. Nah, ini tadi soal bersihnya ya, soalnya seperti ini. Nah,
yang di bagian jawab itu tidak muncul di jawaban. Ya, ini tidak muncul di jawaban kalau soalnya esai. Gitu ya. Kemudian kalau pilihan ganda kan kita hanya menghitung misalnya yang diketahui berapa entalpi H reaksi dalam satu reaksi di atas gitu ya. Berarti yang kita butuhkan hanya angka. Nah, prosesnya ini yang sudah dijawab. Nah, tadi patokannya kenapa ini muncul lagi dua reaksi, karena kita akan melakukan penyetaraan reaksi di mana persamaan reaksi dalam soal kita harus membentuk reaksi ini. Seperti itu. Nah, kalau dilihat persamaan reaksi kan sebenarnya mengacu kepada persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga persamaan 1, 2 ini harus kita gabungkan membentuk 2H2O2 ya, atau persamaan yang ditanya terurai menjadi 2H2O plus O2. Nah, sehingga untuk menjawab persamaan ini kita harus memasangkan dulu nih ya, mana yang ketetapannya ada di sebelah kiri dan mana yang atau hasil reaktan yang di sebelah kiri dan mana yang produk atau hasil reaksinya berada di sebelah kanan. Nah, ternyata dalam soal H2O2 ini berada di sebelah kiri. Ya kan? Sehingga kita harus ke sebelah kiri. Nah, sehingga yang tandanya tadi negatif akan berubah menjadi positif. Oke, udah clear ya? Kemudian, kenapa dia dikali hanya menginformasikan bahwa delta H untuk persamaan hidrogen peroksida atau H2O2 ini 1 sedangkan di soal konstantanya ada 2. Ya, ada 2. Sehingga berarti kita harus sudah tahu nih, berarti sebelum kita pindahkan persamaan 2 ke bawah, ini harus sudah kita selesaikan dulu. Ya, harus sudah kita selesaikan dulu dengan cara kita ubah posisinya ya. Berarti 2H2O2 akan terurai menjadi 2H2 plus O2. Delta H-nya adalah plus 44,8 dikali dengan 2. Karena konstantanya tadi sudah kita kalikan 2, ya kan? Berarti semuanya harus 2. Sorry, ini ada 2 lagi nih. Kalori. Nah, sehingga 2 persamaan ini harus kita tambahkan sehingga membentuk persamaan reaksi di atas. Nah, ini kan sudah kita uraikan ya masing-masing persamaan. Nah, di sini diketahui 2H2 plus O2 terurai atau bergabung menjadi 2H2O memiliki delta H sama dengan min atau negatif 136 kilokalori. Kemudian persamaan yang nomor 2 tadi sudah kita setarakan ya, sudah kita samakan dengan soal bahwa di soal dia harus memiliki 2H2O2. Ini kita pindahkan ke bawah, 2H2O2 terurai menjadi 2H2 plus 2O2 dengan delta H plus 89,6 kilokalori. Nah, ini kita selesaikan. Kita selesaikan artinya mana yang posisi dari molekul atau senyawa berada di sebelah kiri ataupun kanan yang sama, itu harus kita selisihkan. Ya. Jika jumlahnya sama berarti 0, jika jumlahnya tidak sama berarti antara kedua sisi ada yang
sisa. Nah, di sini kita lihat 2H2 di sebelah kiri ada 2 ya, ada 2 konstantanya. Kemudian di sebelah kanan ada 2. Sehingga ini kalau kita reaksan ini habis bereaksi. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada O2. O2 di sebelah kiri konstantanya cuma 1, berarti hanya memiliki 1 molekul O2. Kemudian di sebelah kanan ada 2. Ya kan? Ada 2. Berarti 2O2. Nah, ini O2-nya karena cuma 1 habis, berarti tersisa adalah O2. Maka di sini konstantanya cuma 1. Nah, ini kita turunkan. Ya. Kalau sudah selesai kita selisihkan, kita turunkan sehingga hasil akhir dari persamaan reaksi ini adalah 2H2O2 terurai menjadi, nah ini karena berada di sebelah kanan, berarti kita turunkan juga di sebelah kanan, 2H2O plus yang bersisa tadi O2 berada di sebelah kanan plus O2. Sehingga begitu juga dengan delta H-nya harus kita tambahkan. Nah, kita tambahkan dari min 136 yang dihasilkan dari persamaan 1, kita tambah dengan plus 89,6 kilokalori pada persamaan nomor 2. Sehingga delta H-nya adalah min 46,4. Nah, jadi untuk menyelesaikan delta H reaksi ini, kita membutuhkan persamaan reaksi yang sudah diketahui. Nah, ini biasanya muncul di soal. Ya, seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Apakah sudah bisa dimengerti? Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab soal yang seperti ini nanti ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi mengenai perubahan delta H reaksi. Kita lanjutkan mengenai kesetimbangan kimia. Nah, kalau kesetimbangan kimia juga tidak jauh-jauh dari persamaan reaksi, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau untuk menghitung, ya nanti berapa jumlah tetapannya, nanti akan berkaitan dengan bagaimana mula-mula, bagaimana bereaksi, bagaimana setimbang. Nah, itu juga dilihat dari berapa jumlah massa atau berapa jumlah mol ya atau konsentrasi dari molekul atau senyawa dalam persamaan reaksi. Nah, ini kita artinya memang bergerak ya. Nah, kemudian kesetimbangan ini ya, kesetimbangan kimia ini juga dipengaruhi oleh faktor dan aplikasinya dalam dunia industri. Nah, kalau kita lihat ya, kesetimbangan kimia karena dia bersifat dinamis, dia terbagi menjadi 2, ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, kalau kesetimbangan homogen itu terjadi karena kesetimbangan itu terjadi pada satu wujud atau satu fasa dalam bentuk gas dan larutan. Tapi kalau kesetimbangan heterogen, ya namanya heterogen ya, ini sebenarnya paling gampang lihat katanya aja nih. Kalau homo sama, ya kalau sama tuh berarti hanya satu, ya terdiri dari satu wujud. Tapi kalau heterogen ya pasti berbeda. Jadi lebih dari satu fasa. Jadi ada 2 atau 3 fasa. Nah, ini bisa dilihat ya, reaksi yang terjadi juga akan berbeda. Dan biasanya reaksi yang terjadi adalah reaksi reversible atau reaksi bolak-balik atau reaksi dua arah. Nah, kemudian ya, keseimbangan juga dipengaruhi oleh faktor, di mana faktornya itu ada konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Sehingga nanti akan ada rumus. Ya, akan ada rumus untuk menghitung bagaimana tekanannya, ya, bagaimana nanti pergeseran keseimbangannya, itu akan dilihat dari azas atau hukum Le Chatelier. Nah, kalau lihat di sini, ya, keseimbangan kimia ini yang merupakan keseimbangan yang nanti kita lihat berdasarkan persamaan reaksi, di mana dia bisa terurai atau membentuk zat
digunakan digunakan dalam bidang industri, ya. Dalam bidang industri, apalagi termasuk teknologi pangan, ya, memang memerlukan bagaimana bentuk dari kesetimbangan kimia. Oke, kemudian kita lihat hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku adalah hukum menurut Goldberg dan Wedge, ya. Jadi di mana besarnya konstanta kesetimbangan dalam suatu reaksi itu disebut dengan Kc adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi itu dipangkatkan dengan koefisiennya, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi juga dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi nanti rumusnya adalah K sama dengan, ya, masing-masing konsentrasi yang dihasilkan dari produk atau hasil reaksi dipangkatkan dengan M. M itu adalah konstantanya. Kemudian dibagi dengan konsentrasi zat-zat reaksi atau reaktannya, ya. Jadi reaktannya dipangkatkan juga dengan koefisiennya. Kita misalkan dengan M. Nah, jadi berlaku hukum kesetimbangan menurut Goldberg dan Wedge. Bagaimana derajat disosiasi atau alfa? Ya, kalau alfa ini akan berhubungan juga dengan kesetimbangan yang terjadi jika kesetimbangannya itu melakukan kesetimbangan disosiasi. Jadi kesetimbangan yang menguraikan suatu zat menjadi zat lain dan reaksinya juga memiliki reaksi balik. Ya, reaksi balik, di mana derajat disosiasi itu sama dengan perbandingan antara jumlah mol yang terurai dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Berarti lagi-lagi kita harus tahu berapa mol. Nah, mol kan rumusnya sama dengan, nah itu yang sudah saya sampaikan di awal, mol sama dengan massa per ml. Nah, jadi untuk menentukan alfa atau derajat atau kalau mau dipresentasikan berarti mol terurai dibagi dengan mol mula-mula dikali dengan 100%. Nah, untuk alfa ini, ya, ini memiliki nilai. Nah, biasanya kan untuk senyawa-senyawa tertentu, ya, yang memiliki terdisosiasi kan biasanya yang lemah-lemah nih, yang memiliki terdisosiasi atau derajat disosiasi. Nilainya itu berkisar antara 0 sampai, ya, atau 0 itu lebih kecil dari nilai alfa. Jadi alfa tidak lebih besar dari 0. Kemudian tidak juga lebih besar dari 1. Jadi nilai alfa kecil dari 1. Jika alfa sama dengan 0, maka alfa diantaranya maksudnya di antara 0 dan 1, maka reaksi ini akan berlangsung setimbang atau terurai sebagian. Nah, jadi nilai alfa tidak akan jauh-jauh dari 0 hingga 1. Kalau 0 berarti tidak terjadi penguraian, ya. Kalau 1 berarti terurai seluruhnya, ya. Kemudian kalau misalnya setimbang, ya berarti sebagian atau setengahnya. Nah, jadi derajat disosiasi ditentukan dengan cara menentukan berbagai macam mol yang dihasilkan dari persamaan reaksi. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, ini adalah ketetapan kesetimbangan. Jadi ketetapan kesetimbangan ini kita butuh berapa konsentrasinya, baik konstanta konsentrasi dan konstanta tekanan. Tapi kalau tetapan kesetimbangan ini disingkat dengan Kp, berarti dia termasuk konstanta kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan. Ya. Jadi kalau Kp nanti yang ditanya, berarti ini adalah tetapan kesetimbangan tekanan atau konstanta tekanan. Nah, ini contoh reaksinya. Konstanta P dengan reaksi A ditambah dengan konstanta Q, B
ini akan terurai menjadi konstanta C plus konstanta D. Sehingga untuk menentukan rumus tetapan konstanta tekanan itu sama dengan konstanta dari tekanan PC dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Koefisien reaksinya siapa? M. Ya kan? Dikali dengan senyawa yang kedua. Senyawa yang keduanya adalah D. Berarti konstanta tekanan D. Dibagi dengan siapa? Hasil reaktan. Ini adalah reaktan. Reaktan selalu posisinya di sebelah kiri. Sedangkan produk selalu posisinya di sebelah kanan. Kalau kita lihat ya, jadi konstanta dari tekanan A tadi dipangkatkan dengan konstanta P ya. Kemudian dikali dengan tekanan B dipangkatkan dengan konstanta Q. Nah, ini adalah reaksi kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu sebenarnya kita lihat dari bagaimana produknya dan bagaimana reaktannya. Bisa dipahami ya untuk rumusnya. Bisa nanti teman-teman langsung tuliskan ya untuk rumus ini dan dipelajari kembali ya, karena untuk menghitung suatu nilai kesetimbangan kita butuh rumus. Nah, kemudian bagaimana hubungan KC dan KP? Kalau KC tadi kan adalah tetapan yang dipengaruhi atau berdasarkan konsentrasi, itu adalah KC. Sedangkan KP adalah tetapan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan, yaitu KP. Hubungan antara KC dan KP berarti KP sama dengan KC. Ya. KP adalah tetapan tekanan atau konstanta tekanan. KC adalah tetapan konsentrasi ya, atau konstanta konsentrasi dikali dengan R. R itu adalah tetapan gas ideal yang memiliki nilai. Dikali dengan T, lalu kita pangkatkan dengan delta N. R itu adalah tetapan gas ideal di mana 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kecoh ya, yang diketahui dulu derajatnya. Harus kita ubah dulu dalam Kelvin. Masih ingat kan ya rekan-rekan sekalian untuk mengubah derajat Celcius? Celcius ya, berarti kita tambahkan dengan 273 Kelvin sehingga nanti suhunya akan berubah menjadi Kelvin. Nah, kemudian untuk delta N itu dihasilkan dari jumlah koefisien-koefisien zat hasil reaksi dikurangi karena delta itu kan selisih ya. Ingat saja delta itu selisih dikurangi dengan koefisien zat-zat bereaksi. Oke. Nah, jadi untuk menghitung ini kita butuh masing-masing tetapan dan nilainya. Nah, kalau tetapan gas ideal kan sudah tahu ya, 0,082 liter atm per mol per Kelvin. Nah, ini adalah tetapan kesetimbangan yang bisa teman-teman lihat ya dari reaksi. Jika reaksinya adalah reaksi A menjadi B dan sifatnya reversible ya, atau dua arah. Jadi bentuk dari Q-nya adalah konsentrasi atau konsentrasi B dibagi dengan konsentrasi A. Sehingga nilai K atau kesetimbangannya adalah konsentrasi setimbang B dibagi dengan konsentrasi A yang juga setimbang. Nah, kemudian jika reaksi itu
dibalik atau B menjadi A, maka reaksinya sama dengan nilai Q-nya adalah Q aksen sama dengan 1 dibagi Q sama dengan konsentrasi B dibagi dengan konsentrasi A. Maka tetapan keseimbangannya adalah sama dengan 1 dibagi dengan K. Sebenarnya kan ini hanya dibalik ya. Hanya dibalik. Jika reaksi itu dibalik. Tapi kalau reaksinya 2 langkah, berarti ini harus diselesaikan dulu 1 per 1. Kita selesaikan dulu Q1 untuk persamaan reaksi 1. Kita selesaikan persamaan reaksi 2. Sehingga Q aksennya sama dengan Q1 dikali dengan Q2. Berlaku juga dengan ketetapan kesetimbangannya. Ketetapan kesetimbangannya sama dengan K1 dikali dengan K2. Oke. Kita lanjutkan. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ini mumpung sinkronus ya, jadi tiap langkah perhitungan itu bisa langsung dijabarkan seperti itu ya. Tidak seperti tutorial online yang asinkronus. Jadi teman-teman manfaatkan gitu ya web sesi sinkronus ini dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi tiap langkah perhitungan, Bu, yang ini kok bisa seperti ini, seperti itu. Gimana caranya? Apakah dijabarkannya seperti apa? Kadang itu kalau berhadapan dengan soal seperti itu langsung stuck gitu, nggak pede ya. Gitu ya Bu ya, seperti itu. Walaupun sudah sudah membaca persamaannya, diingat-ingat, tapi kalau untuk menganalisis soal seperti itu harus memang jam terbang yang berbicara seperti itu. Betul. Dan memang harus banyak membaca dan latihan soal kimia itu juga sama dengan matematika prinsipnya ya Bu ya, karena juga banyak latihan-latihan yang juga ada hitungan dan juga lebih banyak ke reaksi-reaksi. Memang harus banyak berlatih gitu. Kalau enggak ya betul. Memang tidak bisa menjawab rumus-rumus kimia, karena kalau saya lihat di kimia fisik pangan kan memang banyak rumus-rumus kimia ya Bu ya. Begitu. Rumus persamaan itu memang kimia fisik pangan ini sangat dominan gitu. Kalau menurut pendapat saya ya, daripada mungkin 11-12 dengan kimia dasar, namun di kimia fisik pangan ini memang penerapan dan hitungannya itu memang lebih perlu dicermati lagi gitu, Bu. Iya kan? Seperti itu. Beda kan di pangan itu ada kimia dasar, kimia fisik pangan, dan kimia organik. Seperti itu ya, Bu. Jadi ketiganya tuh berkaitan. Iya, berkaitan dan selalu muncul gitu di web. Karena memang dirasa mahasiswa itu perlu lebih gitu bimbingan, terutama dalam penyelesaian soal-soal hitungan seperti itu. Hitungan, benar. Nah, ini saya berikan contoh hitungan juga. Baik, Bu. Ya, baik. Silakan. Kita lanjut ya, Bu ya. Nah, ini boleh siapkan lagi kertasnya untuk teman-teman sekalian ya. Saya kasih waktu mungkin 5 menit ya, 5 menit untuk menjawab soal berikut ini. Nah, di sini diketahui tetapan kesetimbangan untuk reaksi N2O4 ya. N2O4 ini sifatnya gas. Itu terurai. Jadi reaksinya juga reversible, artinya di dua arah. Terurai menjadi 2NO2 yang sifatnya juga gas. Jika pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol N2O4 dan 0,06 mol
NO2 dalam volume 2 liter. Ingat, di sini ada volume. Apa hubungannya? Ya, kenapa ada volume? Sementara kita mau menghitung tetapan kesetimbangan. Ya, tetapan kesetimbangan reaksi. Monggo dituliskan dulu teman-teman sekalian. Ya, kita pindahkan dulu reaksinya ya. Reaksinya adalah N2O4 yang bersifat gas itu terurai menjadi 2NO2 yang bersifat gas. Nah, tadi N2O4 itu 0,1 mol. Sedangkan NO2-nya itu adalah 0,0 hapus sedikit ya. 0,06 mol. Ini milik NO2. Volume yang diketahui adalah 2 liter. Jadi 2 liter larutan, kondisinya dalam 2 liter larutan. Berapa tetapan kesetimbangannya? Berarti yang ditanyakan adalah nilai K-nya. Ya kan? Berapa nilai K-nya? Tadi rumusnya, ada yang masih ingat apa rumusnya? Boleh open mute. Ada yang mau jawab? Karena di sini kita diskusi ya. Ada yang mau jawab? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan berdasarkan pemaparan sebelumnya, berarti untuk menetapkan kesetimbangan kita butuh produk dan kita butuh reaktan. Nah, jadi kalau kita rumuskan berarti apa? Di sini K sama dengan, tanda tanyanya saya hapus dulu. Ya. K sama dengan konsentrasi, ingat ya, konsentrasi. Produknya siapa? Produknya adalah NO2. Konsentrasi NO2, ingat, dia memiliki konstanta atau tidak? Ada ya? Berapa konstantanya? Sini adalah 2 bukan, Bu? Iya, betul. 2. Ya, betul sekali, Mbak. Kita lihat konstanta itu adalah nilai yang berada di sebelah senyawanya atau molekulnya. Bukan yang di sebelah kanan ya, teman-teman, tapi apa istilahnya ini ya? Konstanta yang di depan senyawanya. Berarti 2. Berarti di sini kita pangkatkan 2. Dibagi dengan hasil reaktannya. Nah, kita lihat hasil reaktannya di sini. Reaktannya ada nggak konstantanya? Ada. Berapa? Tidak dituliskan memang. Karena apa? 1 itu tidak pernah dituliskan ya. Nah, karena 1 berarti langsung saja dibagi dengan N2O4. Pangkatnya 1. Nah, sekarang nih menghitung nih kita. Kan yang ditanyakan untuk menentukan kesetimbangan adalah konsentrasi. Berarti yang mol tadi harus kita ubah ke konsentrasi. Jadi jangan masukkan mol ke sini. Ya, jangan masukkan langsung mol ke tetapan kesetimbangan, justru salah jadinya. Jadi kita harus ubah dulu ke konsentrasi. Kira-kira konsentrasi apa nih yang mendekati saya punya mol, saya punya liter?
yaitu mungkin teman-teman di kimia dasar pernah mendengar M besar ya. M besar itu adalah molaritas. Molaritas rumusnya adalah jumlah atau banyaknya mol dalam 1 liter larutan. Ya. Jadi jumlah banyaknya mol sini larutan. Dalam jumlah banyaknya mol, berarti molnya tadi untuk konsentrasi N2 saya langsung buat saja N2 ya. Jadi konsentrasi NO2 ya, mol per liter ini sama dengan molaritas. Nah, sekarang kita masukkan berapa molnya? 0,06 mol. Dibagi dengan berapa jumlah liternya? 2. Berarti langsung saja kan? 0,06 mol dibagi dengan 2 liter. Hasilnya 0,03 mol. Gitu kan? Fahri. Kok mol lagi ya? Saya hapus dulu. Molar maksudnya. Jadi 0,03 molar. Jadi ini punya satuan konsentrasi sebenarnya. Karena diketahui jumlah mol dan liter larutan. Berarti ini konsentrasinya adalah molar. Nah, begitu juga dengan konsentrasi N2O4. N2O4 sama dengan jumlah molnya dibagi dengan jumlah volume larutannya. Jumlah molnya adalah 0. Kan angkanya. Berarti NO2 hasilnya tadi 0,03 ya kan? Kita kuadratkan kemudian dibagi dengan N2O4-nya adalah 0, komanya gimana nih? 0 coret 0,5. Nah, sama dengan, ayo coba dihitung dengan kalkulatornya. Bu Ivana kalau ujian boleh bawa kalkulator nggak ya? Boleh, Bu. Buka Boleh ya? Buka kalkulator. Oh iya, dianjurkan. Iya, takutnya bingung sendiri nanti membagi. Iya, dianjurkan bawa kalkulator dan ada rekomendasi ya, Bu. Kayaknya yang kalkulator di bawah itu scientific ya jenisnya, teman-teman ya. Iya, scientific. Betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman nanti boleh bawa kalkulator atau menggunakan kalkulator yang ada di sistem. Ya, nah, ini tinggal dibagi saja nih. Berapa hasilnya? 0,03 kita kuadratkan kan hasilnya 0,0009. Dibagi dengan 0,005 hasilnya adalah 0,018. Nah, berarti ketetapan setimbangnya sudah bisa kita ketahui belum? Sudah, ya. Kita cari dari jumlah masing-masing konsentrasi berdasarkan persamaan reaksi yang sudah diketahui. Nah, satu lagi, ini banyak soal pengecoh biasanya ya. Teman-teman sebelum melakukan perhitungan tetapan kesetimbangan, teman-teman harus menyetarakan persamaan reaksi terlebih dahulu. Kalau reaksinya sudah setara, baru teman-teman melakukan perhitungan tetapan kesetimbangan.
ya. Jadi kesetimbangan kimia itu berpengaruh dari berapa jumlah konstanta yang dihasilkan dari masing-masing persamaan reaksi. Gitu ya. Jadi nanti silahkan persamaan reaksinya disetarakan dulu, kemudian baru kita hitung berapa jumlah tetapan kesetimbangannya. Oke, hasilnya benar ya, 0,018. Oke, ini untuk menghitung tetapan kesetimbangan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ya, mudah-mudahan untuk kesetimbangan, contoh kesetimbangan ini bisa dipahami ya. Jadi untuk menentukan kesetimbangannya, kita butuh berapa jumlah konsentrasi dan berapa jumlah konstanta dari masing-masing reaksi atau masing-masing senyawa. Oke, terakhir kita masuk ke kesetimbangan fasa. Ya. Kalau kesetimbangan fasa istilahnya adalah fasa. Fasa itu disingkat dengan P. Nah, fasa berarti terdiri dari perubahan wujud. Nah, wujudnya nanti dilihat apakah berwujud padat, berwujud cair, atau berwujud gas. Nah, istilah-istilah inilah yang nanti akan ya, konsep ini apa beberapa fasa. Jadi kalau misalnya nanti ada sistem padatan dan sistem cair, itu terdiri dari beberapa fasa. Sedangkan kalau gas yang akan bercampur, itu hanya terdapat satu fasa saja. Ya. Jadi kalau nanti wujudnya ada yang padat dan ada yang cair, berarti dia terdiri dari beberapa fasa, bisa lebih dari satu fasa. Ya. Kemudian kalau sifatnya hanya gas, dia terdiri dari satu fasa. Nah, itu merupakan jumlah komponen yang ada dalam kesetimbangan fasa. D. Nah, kalau diagram fasa 2 dimensi, ya ini 2 dimensi, ini adalah diagram fasa yang paling sederhana. Di mana diagram ini dipengaruhi oleh tekanan dan suhu dari suatu zat tunggal yang sederhana. Ya. Nah, di sini bisa lihat perpotongannya, jadi ada diagram fasa yang sifatnya nanti padat dan juga cair. Ya, ini bisa dilihat ada padat, cair, dan gas. Nah, ini terjadi dalam 2 dimensi. Nah, sumbu-sumbu yang berikatan ini yang menunjukkan dengan fasa. Ya, menunjukkan fasa. Nah, kemudian ini bisa juga keberadaan titik kritisnya, ya. Nah, ini kalau misalnya gas ke cair, ya, gas ke cair, titik kritisnya akan membentuk fluida superkritis. Tapi kalau misalnya gas, ya, gas dalam sistem gas, dia juga akan mengeluarkan uap lewat panas kalau sudah mencapai atau melewati suhu kritis. Kemudian kalau di sini kita lihat padat ke cair ataupun gas, ya. Jika melebihi padat, dia akan mempengaruhi titik lelehnya. Tapi kalau cair, ya, ketika dipanaskan dia akan mengalami titik didihnya. Jadi akan bertemu dengan titik didihnya. Nah, ini adalah diagram fasa untuk air, ya. Nah, diagram fasa untuk air ini adalah berlaku 2 dimensi. Tapi kalau misalnya 3 dimensi, ya, kalau 3 dimensi menunjukkan 3 kuantitas dalam sistem termodinamika.
berarti menunjukkan adanya sumbu dari beberapa suhu, tekanan, dan volume. Kita lihat grafiknya, ini adalah sistem satu komponen. Kalau sistem satu komponen, dia akan berubah menjadi derajat bebasnya adalah F sama dengan 3 dikurangi dengan fasa. Nah, fasa ini bisa kita lihat dari titik temunya ya. Ini adalah komponen padat, cair, dan uap. Nah, di sini adalah bagian titik kritisnya atau triple. Nah, kemudian ya, karena fasanya tidak mungkin 0, maka derajat kebebasannya adalah 2. Nah, ini jika diketahui F sama dengan 2. Ya. Kemudian jika diketahui F sama dengan 1, maka sepanjang garisnya ada 2 fasa. Kemudian kalau 0, maka sistemnya adalah invarian. Jadi banyak fasa yang melalui dalam satu sistem satu komponen. Jadi yang dilalui dalam satu komponen ini terdiri dari fase padat, cair, dan gas. Kalau sistem dua komponen ya, kalau sistem dua komponen ini berlangsung atau disebut dengan biner ya. Ini berlangsung antara campuran dari fasa cair, gas, kemudian cair-cair, kemudian padat cair ataupun padat-padat. Nah, dalam komponen ini akan berlangsung di mana titik equilibriumnya ya atau tetapan keseimbangannya bisa dilihat ya. Ini memiliki jumlah di mana sistem dua komponen itu derajat bebasannya sama dengan F ya, F sama dengan C dikurangi dengan fasa ditambah dengan 1. Nah, karena salah satu reaksi itu ada yang variabelnya dalam keadaan konstan, maka derajat kebebasannya sama dengan Oke, nah ini adalah contohnya untuk sistem dua komponen cair-cair. Kalau dua komponen cair-cair ini contohnya adalah larutan fenol dalam air. Untuk komponen A, larutan air dalam fenol. Jadi ditambah. Nah, masing-masing dengan 3 ya. 3 itu F sama menjadi 2 karena suhu kalau terkondensasi ya, artinya kalau menguap, maka dia bisa berubah menjadi 2. Maka suhu dan konsentrasi derajat kebebasan. Jadi airnya jenuh, fenol di bagian atas dan fenol jenuh air, maka F sama dengan 1. Jadi ini adalah contohnya kadar fenol di dalam air. Nah, ini adalah padat cair. Contohnya adalah persen berat timol dalam salol. Ya. Di mana diagram fasa ini bisa kita lihat ini adalah titik equilibriumnya. Ya, di mana titik equilibrium ini akan terjadi keseimbangan antara satu fase cair dan dua fase padat. Sehingga derajat kebebasannya sama dengan 2 dikurangi dengan 3 plus 2 sama dengan 1. Sehingga derajat kebebasannya adalah 1. Tapi kalau dia mengalami kondensasi atau penguapan, maka F sama dengan 0. Nah, jadi dalam aturan fasa dan kesetimbangan, jadi F atau derajat kebebasan sama dengan C dikurangi dengan P ditambah dengan 2. C itu adalah jumlah komponen, P itu adalah jumlah fasa, ditambah dengan 2. Nah, ini ada contohnya. Contohnya adalah sistem gas dengan cair. Ya, gasnya adalah CO2, udara, dan air. Maka C-nya itu terdiri dari jumlah komponen. Komponennya ada 3.
Berarti dalam sistem gas liquid ini, ya, gas cair ini ada gasnya adalah CO2. Kemudian di dalam CO2 itu, ya, di dalam sistem itu ada udara. Kemudian ada air. Nah, kemudian fasa jumlah fasanya kita lihat dari sistem fasanya ada dua wujud. Wujudnya hanya gas dan cair. Sehingga derajat kebebasannya adalah C-nya tadi adalah 3. Ya, kita tuliskan 3 dikurangi dengan jumlah fasa. Fasanya hanya 2. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1 ditambah dengan 2. Berarti derajat kebebasan untuk komponen dari soal ini adalah pada sistem gas cair sama dengan 3. Ya. Jadi derajat kebebasan untuk sistem ini memiliki 3 derajat kebebasan. Fasanya berapa? Fasanya ya tetap 2, yaitu gas dan liquid. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis kesetimbangan fasa. Ya, rekan-rekan bisa baca di buku pedoman pokok, itu juga sudah ada. Untuk kesetimbangan fasa, jenis-jenisnya dibagi menjadi 3. Ada kesetimbangan sejati, metastabil, dan alotropi. Untuk kesetimbangan sejati, ya, itu adalah kondisi di mana keadaan fisik yang dapat dicapai dengan pendekatan kedua arah atau perubahan fase. Jadi contohnya kesetimbangan antara es dan air pada tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius akan menghasilkan kesetimbangan sejati. Kemudian kalau kesetimbangan metastabil itu adalah kesetimbangan pada suatu sistem yang hanya dicapai dari satu arah dengan perubahan kondisi tertentu. Ya, ini contohnya air yang tadinya suhunya 2 derajat hanya diperoleh pendinginan, ya. Nah, 2 derajat itu dingin, ya. Nah, pendinginan air tetapi tidak dapat meleleh atau mencair. Jadi metastabilnya di suhu 2 derajat Celcius. Nah, kalau alotropi itu adalah elemen dalam 2 atau lebih elemen yang ada dalam 2 atau lebih bentuk, ya, dalam suatu fisik, ya, dalam suatu keadaan yang sama. Nah, untuk alotropi itu dibagi menjadi 3. Ada enantiotropi, ya, kemudian monotropi, dan alotropi dinamis. Kalau enantiotropi terjadi perubahan satu bentuk ke bentuk lainnya pada suhu transisi, tapi dapat dibalik. Tapi kalau monotropi itu hanya terjadi pada keadaan dalam metastabil. Tapi kalau alotropi dinamis, ya, itu terjadi pada zat yang memiliki bentuk yang memiliki keseimbangan dalam kisaran suhu tertentu. Nah, jadi ini adalah keseimbangan fasa yang terjadi yang memiliki perubahan atau proses fisik, ya, dalam suatu keadaan, sistem ataupun lingkungan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, terkait dengan termokimia, kesetimbangan kimia dan kesetimbangan fasa. Ya, silahkan mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Dipersilahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan. Apakah sudah cukup jelas?
tadi untuk kesetimbangan fasa ya, berarti kita harus tahu wujud dari masing-masing bentuk ya. Seperti yang kita tahu, wujud itu terdiri dari cair, padat, dan gas ya. Kemudian untuk komponen ya, untuk komponen berarti kita harus lihat masing-masing dari larutan atau dari suatu sistem dia mengandung berapa jenis. Kemudian kita harus perhatikan ya apa kesetimbangan yang terjadi atau sistem komponen yang terjadi untuk menghitung berapa jumlah derajat kebebasan dalam suatu diagram fasa. Oke, mungkin itu saja Bu Ivana. Untuk teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan terkait dengan termokimia, kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan fasa? Dipersilakan. Silakan, apa sudah selesai, Bu? Cepat dari waktunya ya, Bu. Sudah selesai? Enggak juga. Sesuai keperluan aja. Ya. Di sini kebetulan hujan deras banget, Bu. Mohon maaf. Iya, ya. Tadi di Sambi ya langsung deras banget. Oh, lagi hujan. Di Bekasi bagaimanakah? Panas terang benderang ini, Bu. Oh iya, ya Allah. Iya. Sini sampai geledek menyambar-nyambar. Iya, Bekasi mah hujannya jarang, Bu. Oh iya. Oh. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan hujan lah. Kalau aman gitu ya, maksudnya nggak. Kalau kemarau juga nggak kering banget. Kalau hujan juga nggak banjir ya. Ibu di kabupatennya atau di kotanya, Bu? Putus-putus ya. Ibu di kabupatennya atau di kotanya, Bu? Di kota Bekasi, Bu. Oh, kotanya. Oke, teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Oh, ada yang raise hand, Bu. Mbak Devi Kurniawati ya. Silakan, Mbak. Ibu maaf, izin tanya lagi. Yang lain kok belum ada yang pertanyaan. Sebenarnya saya masih bingung, Bu. Ini mungkin case langsung ya, Bu ya. Kemarin di tugas 1 itu ada soal tentang penentuan jumlah komponen. Nah, sebenarnya saya sendiri tuh juga masih bingung, Bu, untuk menentukan jumlah komponen itu seperti apa. Kalau nggak salah ingat tuh misalnya dalam larutan sukrosa. Nah, larutan sukrosa itu sukrosa dalam air. Nah, itu tuh 1 atau 2. Atau misalnya dalam reaksi NH4OH menjadi NH3 sama H2O. NH4-nya aqueous, NH3-nya gas, H2O-nya tuh liquid. Nah, apakah jumlah komponen itu tuh dari si aqueous-nya 1, gasnya 1, liquid 1, atau gimana ya, Bu, pada prinsipnya? Saya basicnya aja saya bingung sebenarnya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih. Iya. Sebenarnya Mbak Devi ya. Ya, sebenarnya Mbak Devi, kalau untuk menentukan komponen, kita harus tahu dulu senyawanya. Ya kan, kalau misalnya sukrosa sama air, itu kan senyawanya hanya ada 2, berarti ada 2 komponen ya, sukrosa dan air. Nah, kemudian kalau untuk menentukan fasanya kan berarti kita lihat dulu, fasanya menurut Mbak Devi ada 2 apa 1? Halo? Maaf ke-mute, Ibu. Ada 2 nggak sih, Bu? Sukrosa padat, airnya cair gitu, Bu. Betul, ada 2 kan. Nah, berarti kan untuk komponennya juga ada 2, kemudian untuk fasanya juga ada 2, ya kan? Nah, kemudian untuk sukrosa itu sendiri, ya sistemnya kan berasal dari padat dan cair, ya kan? Padat dan cair. Nah, dalam sistem itu sendiri kalau termasuk 2 komponen, ya kan? Dalam 2 komponen berarti derajat kebebasannya adalah dalam 1 komponen
Dalam satu komponen derajat kebebasannya adalah 3 dikurangi fasa. Ya kan? 3 dikurangi fasa, fasanya tadi ada 2. Berarti 3 dikurangi 2. Karena dia memiliki satu komponen. Biasanya gini, kalau satu komponen tuh hanya bersifat dalam satu komponen atau 2 komponen ya, ada dua senyawa, ada 2 senyawa dalam satu sistem. Nah, jadi tadi yang sesuai dengan tugas ya, kalau misalnya sukrosa dan air ya. Kalau sukrosa dan air berarti komponennya kita lihat dulu, ada sukrosa 1, kemudian air 1. Berarti ada 2 komponen kan. Nah, kemudian fasanya ada berapa? Fasanya juga ada 2. Berarti fasanya adalah wujudnya padat, kemudian satu lagi air itu wujudnya cair. Berarti derajat kebebasannya berlaku rumus F sama dengan C dikurangi P plus 1. Ya kan? Karena dia terdiri dari fasa padat dan fasa cair. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumus, ya kan, 2 dikurangi 2 plus 1, maka derajat kebebasannya 1. Nah, maka dari itu untuk sistem tersebut dia memiliki 2 komponen, sehingga dia karena memiliki jumlah sukrosa dan jumlah air, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk menentukan, kalau tadi misalnya ada NH3 kemudian ditambah dengan H2O ya kan menjadi NH4OH atau perubahan wujudnya ada berapa, kemudian jumlah komponennya kita lihat dari berapa jumlah senyawa yang terdapat dalam satu sistem. Seperti itu. Bisa dipahami nggak, Devi? Berarti kalau yang NH4OH menjadi NH3 gas dan H2O liquid itu ada berapa komponen ya, Bu? NH3-nya tadi gas ya? Iya, izin Bu, gas. Gas ya. Kemudian NH3, coba diulang reaksinya. Izin Bu, NH4OH aqueous. Ya, NH4OH terurai menjadi NH3 gas dan H2O liquid. Betul? Ya, berarti ada 3 komponen. Aqueous, kemudian ada sifatnya. Kalau aqueous itu kan berarti cair-cair ya, karena NH3 itu kan sifatnya cair dan juga gas ya, juga gas. Jadi kalau di dalam aqueous itu bisa lebih dari satu fasa. Ya kan? Kemudian kalau gas ya hanya satu fasa, kemudian solid hanya satu fasa. Berarti dalam aqueous itu bisa lebih dari 2 fasa. Ya, bisa terdiri dari cair dan cairnya itu maksudnya gabungan dari zat terlarutnya ya. Zat terlarutnya adalah NH3-nya. Dalam NH3 plus H2O, berarti berubah menjadi NH4OH. Berarti bukan 3, bisa lebih dari 3, karena aqueous itu lebih dari 2 fasa. Tapi kalau lihat dari fasanya, jumlah fasanya adalah gas dan cair. Ya kan, karena aqueous itu juga sifatnya cair, berarti fasanya ada 2 jenis. Seperti itu kira-kira Mbak Devi, gimana? Ya Ibu, terima kasih banyak. Maaf banyak nanya. Nggak apa-apa. Justru senang ya Bu Ivana ya? Iya, justru senang. Jadi antusiasmenya tuh ada gitu ya. Iya, Kan betul. mau UAS nih ceritanya ya Bu ya. Kalau belum paham konsep kan repot juga tuh nanti. UASnya mulai Desember ya Bu ya? Oh iya, Desember. Tanggal Mbak Devi sudah dapat jadwal belum Mbak? Sudah Bu, sepertinya Udah ya? Kinvis
UO kalau nggak salah, saya lupa juga. Ujian online ya. Iya, izin Bu. Iya. Online, Bu. Tidak ada onsite Ibu ya? Iya, jadi onsite Bu. Cuman sistemnya Cuman itu sistemnya online di UPBJJ-nya UT daerah. Apa Mbak Devi di mana Mbak? UT mana? Jakarta Bu. Ke Jakarta. Jadi dapat lokasi di mana tuh Mbak? Di UNJ Bu. Universitas ya, Negeri Jakarta. Ya Mbak, Ya. semangat ya Mbak. Hari Kimpis sama apa Mbak? Kimpis, lupa Bu saya. Saya. Iya. Jadi onsite Bu, jadi tapi tinggal ngeklik gitu kayak sistem. Jadi mahasiswa nanti hadir di UT daerah masing-masing, di lokasi masing-masing, ada komputer gitu Bu di depannya. Itu pilihan ganda klik. atau esai Bu? Iya, kalau ujian online kemungkinan besar pilihan ganda. Pilihan ganda. Tapi ada tergantung mata kuliah sih Bu. Itu sebenarnya kebijakan dari prodi, mau uraian, mau objektif, seperti itu ada meetingnya tersendiri di prodi. Putus-putus ya Bu Ivana ya? Oh putus-putus ya. Mohon maaf, memang lagi cuaca kurang mendukung mungkin. Iya Bu. Oke, baik Mbak Devi dan semuanya. Adakah yang ingin didiskusikan kembali? Kalau sudah tidak ada, baik Mbak Devi dan teman-teman yang lain, good luck ya buat UAS-nya, yang mau UAS baik perdana maupun mengulang gitu, semuanya insya Allah semoga sukses gitu ya, mencapai hasil yang terbaik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan bagi Ibu Elvira Mayasari, saya ucapkan terima kasih sekali ya Bu, Masya Allah. Sama-sama Bu. Ya. Sudah dihubungi yang mendadak, gitu kan. Sebenarnya ada tutor lain, cuman beliaunya sedang mengejar deadline sesuatu gitu, jadinya sudah tidak jadi saja Bu, gitu. Ya sudah, saya tawarkan ke tutor yang lain. Kebetulan sekali, alhamdulillah Bu Elvira bersedia gitu ya mendampingi kita semua. Baik, terima kasih semuanya Bu Elvira, matur nuwun, terima kasih banyak. Ya, semoga bisa membantu mahasiswa. Iya, baik. Terima kasih atas segala sharing ilmunya. Bagi teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya. Jangan lupa form presensi dan evaluasinya diisi ya teman-teman ya. Untuk evaluasi kita di semester yang akan datang. Begitu. Baik, saya tutup pertemuan spesial weekend web Prodi Teknologi Pangan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sehat-sehat semuanya. Ya. Baik. Ya. Silakan, Div.